Ya, kita lanjutkan diskusi. Saya Ya. tadi ingin ke Bang Herzaki. Bang, jadi betul tidak sih kalau kemudian melihat sebagai negarawan begitu ya Pak SBY, kalau kemudian melihat, membaca seperti tadi, tidak mungkin ada asap lah kalau tidak ada api gitu ya, melihat berbagai dinamika politik termasuk juga kemudian nanti wacana soal utak-atik undang-undang Watimpres. Khawatirnya kemudian nanti ada itu tadi ya, dua matahari dalam sebuah bernegara ini. Ya namanya seorang guru bangsa ya, sebagai seorang yang juga pernah menjalani kepemimpinan selama 10 tahun di negeri ini gitu. Ya, wajar saja kalau kemudian beliau menyampaikan namanya masukan kan begitu. Ya kan, masukan itu kan bukan berarti hal yang sudah terjadi atau akan terjadi gitu, atau sudah ada tanda-tandanya, enggak. Tapi beliau menyampaikan itu tadi dalam kerangka bagaimana nih ya hari ini dan kedepannya. Kita ini ingin agar pemerintahan Pak Prabowo ini berjalan dengan efektif. Ya, keseriusan luar biasa ditunjukkan oleh Pak SBY, Mas AHY, Partai Demokrat dan segala segenap kader kami ya di seluruh Indonesia. Bagaimana Pak Prabowo ini bisa terpilih kan itu. Lalu kita juga menginginkan apa yang kemarin menjadi gagasan-gagasan besar Pak Prabowo ini benar-benar bisa terwujud gitu. Tapi ini bukan berarti dalam konteks bahwa wah kita takutnya nanti Pak Prabowo ada yang mohon maaf ya, ada yang membayangi gitu, ada yang matahari kembar, yang enggak lah. Kami meyakini Pak Prabowo ini kan strongman ya. Kita lihat beliau ini memang sangat menghargai, menghormati gitu tokoh-tokoh pendahulu beliau gitu. Kita lihat bagaimana beliau misalnya sikapnya sangat hormat kepada Pak Presiden hari ini Pak Jokowi. Begitu juga kepada Pak SBY maupun juga kepada Presiden sebelum ini gitu. Jadi janganlah kemudian disalahartikan itu bahwa sikap hormat ini, sikap menghargai ini lalu kemudian membuat seakan-akan Pak Prabowo mudah untuk diintervensi. Enggak. Ya Pak Prabowo misalnya sering berdiskusi juga dengan Pak SBY. Ya, diskusi kadang saling memberikan masukan. Tapi apakah itu bentuk intervensi? Ya enggak. Ya. The real leadernya nanti, pemimpinnya nanti di 20 Oktober 2024, Pak Prabowo, one and only Pak Prabowo gitu loh. Ya. Nah, jadi bukan berarti berbicara langsung kemudian nanti ada ketakutan ini, ketakutan. Bukan. Namanya Pak SBY hari ini begitu bicara konteks partai, beliau juga mengingatkan kepada kami sebagai kadernya ya juga dalam konteks negara gitu. Bahwa kesetiaan itu tunggal ya, bahwa Demokrat setianya adalah kepada Presiden hari ini Pak Joko Widodo 20 Oktober 2024 ke Pak Prabowo Subianto. Itu konteksnya karena tadi refleksi di internal ulang tahun Partai Demokrat sebenarnya. Jangan kemudian dikembangkan menjadi narasi bahwa di negara ini ada potensi dua matahari gitu. Baik. Oke, Bang Daniel, tadi Bang Daniel mengungkapkan mengenai Pak Prabowo ini tahulah kapan bertindak sebagai seorang prajurit, kapan bertindak sebagai seorang panglima. Nanti pada tanggal 20 Oktober tentu ia akan menjadi panglima tertinggi di negara ini. Nah, apa kemudian jaminannya nih Pak Prabowo sebagai seorang panglima tertinggi nanti pada tanggal 20 Oktober agar kemudian pemerintahannya tidak ada pengaruh dari luar lagi, tidak ada cawe-cawe begitu istilahnya? Pemerintahan Pak Prabowo pasti akan ada pengaruh dari luar, Mas Alfat. Pengaruh dari luar apa ya? Rakyat, aspirasi rakyat, kemudian masukan banyak pihak. Kan selama ini juga Pak Prabowo misalnya ada dua nih. Pertama, ada pihak yang melihat oh Pak Prabowo ini akan dipengaruhi, akan dicawe-cawe oleh pihak lain atau tokoh tentu, bahkan akan dicawe-cawe oleh Pak Jokowi. Ada yang selalu mengkritik itu. Tapi di sisi lain ada juga yang kritik Pak Prabowo. Pak Prabowo ini akan otoriter, akan anti demokrasi dan macam-macam. Kan itu muncul dua nih. Jadi sebenarnya Pak Prabowo yang mana begitu? Kalau yang mau Anda kembangkan atau orang-orang tertentu kembangkan yang mana? Karena di satu sisi Pak Prabowo akan dituduh orang yang akan sangat tough, kuat begitu, bahkan ada ancaman demokrasi dituduhnya. Kemudian di sisi lain Pak Prabowo dituduh akan dikendalikan oleh pihak lain, akan dikendalikan oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi ini kan sedang dikembangkan oleh mereka yang pada prinsipnya pertama tidak suka dengan Pak Prabowo dan tidak suka dengan keterpilihan Pak Prabowo secara politik. Kemudian kedua ya tidak suka dengan kekompakan para elit
bangsa kita. Nah, ini yang menurut saya hati-hati dan kami sangat hati-hati mendengarkan dan melihat perspektif yang sedang dibangun. Yang jelas, Pak Prabowo menjadi panglima tentu sebagai panglima negara yang sangat demokratis. Pak Prabowo akan memimpin sesuai dengan nilai-nilai kita yang eksis, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Kemudian Pak Prabowo pasti akan dipengaruhi dengan aspirasi rakyat, dengan para tokoh yang memberikan masukan dan sebagainya. Kira-kira begitu, Mas Alvan. Oke. Baik, saya terakhir ke Mas Umam untuk menanggapi mengenai pengaruh dari luar tadi. Kata Bang Daniel, ya ada pengaruh tapi dari rakyat, tidak dari yang lain. Dipastikan seperti itu. Ya tentu itu menjadi sebuah harapan. Sama juga tadi yang disampaikan oleh Bang Daniel, kalau ada kemudian kekhawatiran ketidakdemokratisan kepemimpinan seorang Pak Prabowo, atau kekhawatiran ada kemudian kekuatan yang mendrive Pak Prabowo, ya itu bagus, karena berarti itu masuk dalam ranah kesadaran teman-teman yang akan menjadi the ruling power di Indonesia ke depan. Artinya kekhawatiran itu perlu dijawab dengan baik, supaya kemudian apa? Bahwa pemerintahan baru itu harus berjalan efektif tanpa kemudian conflicting forces itu justru menyandra kekuasaan baru yang justru menjadi tidak produktif. Nah, oleh karena itu tentu kita berharap ya ini menjadi ruang refleksi bersama, termasuk juga dari Pak Prabowo, Pak Jokowi, semua elemen, supaya kebersamaan itu menjadi tetap equal, karena dalam sistem presidensial yang punya otoritas tetap presiden, meskipun kemudian seolah ada veto players, barangkali Pak Jokowi merasa memiliki saham politik dalam kekuasaan baru, tetapi sekali lagi bahwa veto players itu sebaiknya bukan kemudian sebagai dalam konteks mengintervensi atau mendrive, mengontrol secara signifikan, tetapi sebagai ranah pertimbangan dalam konteks saling menguatkan, saling check and balances itu, supaya tetap dalam koridor yang sesuai, dan itulah harapan dari sebuah proses demokrasi yang ideal. Ya, itu tentu harapan kita semua. Kita tunggu nanti bagaimanakah kepemimpinan usai 20 Oktober begitu ya. Semoga berjalan dengan produktif dan nggak makin panas, saya cukup satu aja mataharinya. Terima kasih banyak Mas Umam. Terima kasih juga Mas Herzaki. Bang Daniel, terima kasih waktunya pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda semua.